Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, menjelang siang hari ini, hari Selasa 20 September 2025, kita kembali lagi dalam acara Bedah Buku yang kelima. Hari ini kita akan ditemani Mas Haitami untuk membedah buku dengan judul Arab itu Ilusi. Buku ini menurut saya juga cukup menarik ya untuk menjawab apa istilahnya hari ini ada tingkat keparahan yang sudah sangat tinggi gitu. Bagaimana orang itu memandang Salam. memandang bahwa orang-orang dari Arab itu pasti imannya lebih tinggi. Orang-orang yang dengan Arab itu pasti punya hubungan nasab dengan Nabi, begitu-begitu. Nah, Mas Haitami sebelum membuka apa istilahnya menyampaikan materinya, saya punya satu cerita. Eh, ada satu teman yang membawa temannya itu datang ke rumah, memperkenalkan ini teman saya Bib gitu. Orang yang eh, punya rumah itu, tuan rumahnya itu langsung punya sikap yang berbeda ketika menerima tamu yang diperkenalkan dengan nama Habib. Kemudian singkat cerita setelah pulang eh, si tamu itu tadi dibawakan pisang, dibawakan beberapa eh, panen hasil panen dari kebun gitu. Terus teman yang memperkenalkan itu tadi bertanya, kenapa kamu makan makanan untuk dia gitu? Ya kan kamu bilang dia Habib gitu. Jadi karena hanya dikenalkan dia itu Habib, dikiranya dia adalah Habib Syahidi. Begitu. Eh, saya tidak tahu nanti bagaimana diskusi yang akan berlanjut. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Haitami untuk menyampaikan materi. Oh ya, Mas Haitami ini adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Usulun. Beliau juga peneliti di Confucius Center. Jadi Mas Haitami ini punya apa concern di bidang agama Konghucu. Eh, Mas Haitami untuk perkenalannya singkat itu dulu ya. Nanti bisa dilanjut lagi dalam diskusi. Baik, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Jaim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memulai obrolan kita hari ini tentang identitas Arab itu ilusi. Saya Habib, saya Indonesia. Buku ini sebenarnya saya teringat dengan satu riset panjang, disertasi panjang tentang tulisan dari Aim Darwis tentang saya Indonesia, saya Tionghoa. Saya Tionghoa, tapi saya Indonesia. Nah, kenapa kita obrolkan buku ini? Sebenarnya buku ini cukup penting ya, cukup menarik juga di tengah eskalasi yang cukup panjang tentang isu Habib. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Asosiasi Studi Agama Indonesia karena telah memberikan waktu untuk kita diskusi buku pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dari slide pertama, Mbak Zaim. Nah, saya Arab, saya Indonesia. Nah, ini cukup apa ya, cukup unik dan cukup menarik itu ini. Nah, di buku ini di slide kedua kita akan ngobrolin tiga hal. Kita akan bicara tiga hal. Kenapa buku ini ditulis? Yang kedua, kenapa buku ini harus dibaca? Dan yang ketiga tentu relevansinya untuk studi agama-agama. Nah, saya sengaja kaitkan ini agar seberapa menarik buku ini untuk studi agama-agama. Nah, tiga hal ini kita akan obrolkan, mungkin semoga waktunya cukup ya. Nah, di buku ini kita akan melihat latar belakang buku tentang penulis, gagasan utama buku ini, terus kritik terhadap Arabisasi dan kehabiban, nilai penting dari buku ini, dan relevansinya bagi studi agama-agama. Di slide keempat, Mbak Zaim. Jangan jauh-jauh ya. Nah, kenapa Arab? Nah, ini isu yang cukup menarik
untuk per hari ini ya, per hari ini mungkin setelah saya tidak tahu apakah teman-teman mengikuti isu ini atau tidak. Tapi yang pasti isu ini erat kaitannya dengan saya tidak mengklaim bahwa dengan kaitannya isu politik nasional, tapi pasca Jokowi lengser, kita melihat eskalasi kelompok-kelompok yang diklaim atau kelompok-kelompok Habib ini itu cukup merapat ke kekuasaan ya. Jadi kelompok-kelompok FPI yang dulunya di luar dari Jokowi itu hari ini kita melihat bahwa mereka merapat. Dan saya lihat bahwa isu SARA atau isu terorisme terus intoleransi itu isunya agak mulai turun, sehingga kalau teman-teman membaca bahwa hari ini isu Arab atau isu Habib itu sedang rame ya, sedang mungkin temanya sedang cukup panas. Dan Arab adalah identitas yang cukup unik dalam konteks kita ya. Dalam konteks kita, isu ini kita bisa lihat benang merahnya dari beberapa tahun silam, bagaimana kelompok ini memainkan peran yang cukup penting juga, gitu kan. Terlebih kalau kita melihat ada semacam isu yang cukup besar yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kelompok ini, yaitu isu tentang Syiah ya. Tentang Syiah ini cukup menarik karena kita lihat bahwa kelompok-kelompok Arab selain mereka punya dominasi keulamaan, mereka juga punya yang namanya uh, penerbitan-penerbitan yang sifatnya itu mereka cukup besar. Semacam kita lihat ada Mizan misal, itu kan apa namanya didorong oleh kelompok yang itu basicnya Arab ya. Jadi Zainal Abidin Bagir itu kan kelompok-kelompok Arab ya, yang itu titik berangkatnya dari Solo, yang mereka hijrah ke Bandung mendirikan Mizan, terus berkembang menjadi semacam studi tentang Islam Timur Tengah. Nah, jadi berangkat dari tulisan ini, Musa Kazimi ini mengutip satu karya dari Abul Qasim Al-Husain bin Ali yang bergerak Al-Wazir Al-Maghribi, itu dalam kitab Adab Al-Khawas fi Al-Mukhtar min Balagot Qabail Al-Arab wa Akhbariha wa Ayamiha. Jadi dia berpendapat kenapa Arab itu karena disebut mereka itu bertutur kata fasih dan memiliki cara penyampaian pesan yang efektif. Ya, di halaman 78 dari diskusi panjang dia tentang beberapa kutipan tentang etimologi Arab, dia menyimpulkan bahwa orang Arab adalah orang yang disebut dengan Arab adalah orang yang punya tutur kata yang fasih, terus memiliki cara penyampaian pesan yang efektif ya. Nah, kita langsung ke kenapa buku ini ditulis di halaman ini. Polemik kehabiban ini mencuat setelah adanya penelitian ilmiah tentang silsilah Habib. Nah, isu ini menyita perhatian publik karena terkait dengan identitas, legitimasi, keulamaan. Nah, satu buku yang ditulis oleh siapa ulama ya, mengklaim ulama dari Banten, itu dia nulis tentang Minhajun Nasabin. Nah, itu yang ditulis oleh Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Ya, dia menulis tentang legitimasi tentang silsilah Habib Ba'lawi. Nah, maka buku ini cukup cukup kontroversial, terus sehingga memicu debat tentang nasab. Nah, maka Musa Kazim itu mencoba untuk menampilkan diri sebagai buku ini menampilkan diri sebagai refleksi ilmiah dan kultural, sehingga dia ingin menampilkan diri bahwa kontroversi-kontroversi yang hari ini terjadi itu sudahlah disudahi gitu. Musa Kazim ini seorang Habib, tetapi lebih menonjolkan identitas keindonesiaan, kritis terhadap Arabisasi di Indonesia, menawarkan perspektif baru.
Jadi menurut dia Arab itu sebagai bagian dari identitas bahasa, bukan lagi ras. Dan satu isu besar yang kita lihat dari buku ini adalah bagaimana isu identitas. Itu isu yang cukup mereka tampilkan ya, di mana di tengah gejolak isu Arab dan non-Arab. Nah, kita akan lihat di halaman 45 bagaimana dia melihat penulis lahir di Jember dan besar di Mangil, Jawa Timur. Meskipun ditinggali banyak warga keturunan Arab, Jember tidak mempunyai kampung Arab. Ini berbeda dengan Bangil, tempat banyak santri di sana, dan memiliki perkampungan Arab. Penulis masih ingat saat bermain-main di Jember, penulis sering diteriaki, Arab. Nah, ini satu gejolak batin seorang penulis, bagaimana dia ternyata seorang keturunan, tapi seorang Indonesia, tapi ya dia tidak begitu tertarik juga dipanggil dengan sebagai seorang Arab gitu. Jadi ada semacam kecamuk gejolak identitas pada diri penulis bahwa saya sebenarnya bukan seorang murni Arab, tapi saya Indonesia yang kebetulan saya Arab. Gitu. Jadi kalau Dawis itu menilai saya Indonesia yang kebetulan saya Tionghoa gitu. Jadi dia bukan bukan Tionghoa yang kebetulan tinggal di Indonesia. Nah dia Musa Kazim juga mengingatkan itu bahwa saya adalah Indonesia gitu. Cuma saya kebetulan saya Arab itu. Jadi titik tekannya di isu identitas yang ingin dia tampilkan. Nah, di halaman 57 di slide sebelumnya, kebingungan menimpa penulis sejak kecil karena ternyata Arab itu suatu identitas yang kompleks. Penulis terjebak dalam identitas yang sudah bercampur dengan ilusi, paradoks, dan kontradiksi. Jadi ini mirip dengan ilusi warna kulit. Ya. Dia menggambarkan itu sebagai bahwa ternyata menjadi orang Arab di Indonesia itu nggak enak gitu. Jadi nggak enak karena banyak selain bersinggungan dengan warna kulit terus kontradiksi. Nah, jadi dia ingin menampilkan bahwa saya Indonesia gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, di buku ini kita selanjutnya ke buku ini, ke gagasan utama buku ini, itu dia ingin melihat bahwa identitas Arab itu sebagai ilusi atau Arab itu bukan etnis tunggal dan dia melihat menyoroti beberapa kelompok Arab yang tampil hari ini itu tidak satu tidak tunggal gitu. Mereka punya banyak etnis di sini. Terus dia menekankan lebih kepada kategori bahasa. Kata dia di buku ini dia di etimologi Arab dia memaparkan bahwa eh, Arab adalah identitas bahasa. Tidak ada superioritas rasial Arab, identitas Habib tidak boleh jadi legitimasi kemuliaan otomatis. Jadi kemuliaan adalah ilmu, spiritualitas, akhlak, dan ketakwaan. Nah, dia melihat itu sebagai fenomena yang itu dijual ya, yaitu dijual. Bagaimana dia dengan mengklaim diri sebagai Habib, orang akan memuliakan dia, terus otomatis punya legitimasi. Nanti saya akan tampilkan beberapa kasus di belakang. Nah, kritik terhadap Arabisasi dan kehabiban. Nah, buku ini juga mengkritik tentang bagaimana mengarabkan dan menghabibkan keturunan Yaman adalah fenomena baru atau kemunduran. Slide selanjutnya, Mbak Jaim. Karena apa? Karena beberapa kasus di Tangerang misal, di Sumatera, itu ada orang yang dengan sengaja menjual menjual status seseorang yang tadinya bukan Habib itu dijadikan Habib dengan membeli membeli syahadah ya, sertifikat. Nah, itu dia melihat fenomena itu. Jadi fenomena di mana bagaimana orang awam, orang bukan Habib itu tiba-tiba dia jadi Habib dan dengan kehabibannya dia menjual apa yang namanya tokoh keagamaannya dan itu banyak kasus di Tangerang misal ada orang ketangkap dia jualan sertifikat Habib itu jualan sertifikat di Sumatera ada terus di mana lagi itu ada beberapa tempat
Karena kata dia, dahulu orang Yaman termasuk Wali Songo itu membaur dengan pribumi. Jadi untuk hari ini kan ada sekat ya. Jadi Arabisasi di Indonesia awalnya didorong oleh politik kolonial Belanda yang memisahkan Arab dan pribumi. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Poin selanjutnya, Mbak Jaim, di slide selanjutnya. Alasan kenapa buku ini harus dibaca ya. Di slide selanjutnya. Sudah diklik tapi sebentar ya. Nah, nilai penting dari buku ini, yang pertama yaitu membongkar ilusi identitas Arab sebagai monolitik, terus menunjukkan bahwa kehabiban tanpa ketakwaan itu tidak relevan ya. Terus mengingatkan atau semacam Muslim dinilai dari takwa bukan dari keturunan. Dan fenomena ini itu banyak disoroti oleh Musa Kazim, bagaimana orang dengan serampangan dengan dalih bahwa dia Habib, akhirnya melakukan hal-hal yang itu di luar norma ya. Terus mendorong introspeksi bagi habaib dan masyarakat luas. Kita tahu bahwa konflik hari ini itu menimbulkan banyak banyak sekat antara ulama pribumi dan kelompok Habib. Nah, relevansi untuk studi agama-agama. Saya akan lihat bahwa membaca buku ini bisa kita membaca untuk sebuah peta konflik Habib, terus untuk melihat bahwa eskalasi dan ketegangan hari ini itu bisa kita petakan terus, dan mungkin untuk teman-teman di mahasiswa ini bisa menjadi riset yang menarik untuk studi agama-agama, bagaimana konflik ini, misal teman-teman bisa lihat di media sosial, itu menjadi satu riset yang bisa dipaparkan lebih mendalam. Jadi tidak hanya membaca semata gitu. Nah, di slide selanjutnya saya akan lihat peta konflik Habib per hari ini ya, per hari ini dan mungkin di sebelum-sebelumnya. Slide selanjutnya Mbak Zaim. Nah, ini saya coba lihat ada beberapa itu yang cukup kita bisa petakan sebenarnya di peta konflik Habib ini. Yang pertama kita akan melihat bagaimana kelompoknya Gus Fuad Pleret, terus Abbas, Kiai Haji Abbas, terus Roma Irama dan Imaduddin yang salah satu penulis dari Minhajun Nasabin. Terus ada satu lagi peneliti dari Unair, yaitu Menhem Ali, yang filolog dari Unair. Dia kelompok yang cenderung untuk menolak ya. Nah, saya katakan kelompok yang menolak, termasuk Gus Fuad Pleret, dia keras sekali menganggap bahwa nasab Ba'lawi itu terputus ya. Nah, terus apalagi Abbas sebagai Kiai Haji Abbas itu sebagai kelompok dari Ketua Umum PWI LS, kelompok pribumi yang mencintai Laskar Wali Songo ya. Nah, termasuk kita melihat ada satu sosok yang cukup penting yaitu Roma Irama. Itu teman-teman bisa lihat beberapa podcastnya dia itu cukup kencang sekali berbicara tentang terputusnya nasab Ba'alwi ya. Nah, termasuk Menhem Ali, filolog dari UNER, dia juga sebagai sosok yang setuju dengan bahwa nasab Ba'alwi itu terputus ya. Di sisi lain ada beberapa, sebenarnya banyak kelompok yang cukup menolak ya, termasuk cukup setuju. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang itu hari ini masih dengan diskusi ilmiahnya mereka menampilkan beberapa naskah-naskah kuno yang meyakinkan pembaca dan masyarakat untuk meyakinkan bahwa nasab Ba'alwi itu tidak terputus, di mana itu misal kita teman-teman bisa lihat di podcastnya Rumail Abbas,
atau di Instagramnya, di YouTube-nya, dia cukup aktif membaca naskah-naskah tentang kehabiban di Indonesia. Ya, terus ada dari Malang itu namanya Gus Wafi, dia bicara tentang nasab, cukup aktif juga, termasuk Nabawi TV yang itu Robitoh Alawiyahnya yang kena dampak dari isu habaib ini. Terus di ini slide selanjutnya. Dari beberapa peta konflik ini, teman-teman, ternyata itu tidak hanya dalam konteks wacana ya. Isu perdebatan ini sampai kepada implikasi di lapangan. Di slide selanjutnya kita melihat bahwa eh, polemik dan konflik ini ternyata sampai hari ini itu belum bisa redup. Eh, dan kita akan lihat bahwa hasil dari sebenarnya saya kalau kita lihat di media sosial itu kan semacam perang wacana ya, bagaimana narasi menciptakan narasi, menggiring opini itu kan semacam propaganda yang satu sama lain saling saling mencari eh, kebenaran atau menempatkan diri bagaimana dia mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, efeknya kita lihat bahwa misal kronologi bentrok pengajian Rizik Syihab di Pemalang, 15 orang luka termasuk polisi. Nah, ini adalah efek dari konflik yang terus sampai hari ini dipelihara ya. Saya nggak tahu bagaimana isu ini masih kencang sampai hari ini, tapi kita lihat bahwa ternyata itu dalam konteks masyarakat di bawah ternyata itu memberi dampak yang cukup besar ya. Bagaimana itu sampai terjadi baku hantam. Nah, ini kan nggak sehat sebenarnya, di mana bentrok pengajian Rizik Syihab itu ditolak di Pemalang, 15 orang luka termasuk polisi. Itu orang yang berkonflik itu kelompok VWI, LSI, dan kelompok yang pro Habib ya. Terus yang kedua polemik Gus Fuad Fleret, Ketua MUI, stop penghinaan berbau sara, jangan saling benci. Ini Sabtu 12 April. Dia cukup keras Gus Fuad terhadap kelompok-kelompok yang itu dia Habib. Terus yang ketiga terbaru yaitu 21 September kemarin, itu Kapolda Kaltara pastikan keamanan Amaku, hentikan penolakan HRS. Bagaimana Habib Rizik Syihab dan kelompok-kelompok habaib yang ditolak juga oleh Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara. Saya nggak tahu alasan penolakannya apa. Yang jelas ini tidak lepas dari isu habaib di media sosial yang sampai hari ini terus bergulir ya. Termasuk Gus Fuad Pleret yang itu di waktu itu ya beberapa bulan kemarin itu dihukum oleh masyarakat adat dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Nah, di slide selanjutnya mungkin untuk riset-riset yang bisa teman-teman lakukan, misal mahasiswa itu ada beberapa kata kunci yang itu bisa ditelusuri di media sosial, misal Jongos Yaman, Budak Arab, Habib Khurafat, Dongeng Habib, Habib Palsu, Wali Songo, dan lain-lain. Nah, itu Mbak Zaim. Nah, ini kata kuncinya ya, teman-teman. Di media sosial banyak sekali bisa kita lihat algoritmanya bagaimana memainkan isu ini cukup menarik ya. Dan itu mungkin teman-teman yang bisa saya paparkan dari kenapa buku ini menarik untuk dibaca dalam konteks studi agama-agama. Baik, Mas. Saya serahkan ke Mbak Zaim. Ya, materinya isinya daging semua. Iya, saya awalnya tadi karena saya memang belum membaca buku ini ya, tapi sudah coba untuk searching dan saya menduga memang seperti itu. Jadi dengan apa istilahnya, buku ini sudah hadir sebagai apa ya, satu bentuk kritik terhadap pengaturan. Kalau saya menyebut pengaturan, Mas Haitami bagaimana? Jadi tengah gitu ya.
istilah atau kata atau narasi tentang Habib itu sebetulnya mengandung kekuasaan, mengandung power yang itu sangat dahsyat dampaknya bagi kita kita orang-orang di Indonesia gitu. Dengan apa istilahnya? Sebutan Habib itu sudah wah gitu loh. Tapi kalau kita tidak tidak jeli, kita akan ikut dalam pengaturan itu tadi. Jadi seolah-olah kita mengiyakan mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh dia itu tadi. Nah, Mas Hitami, ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Sebetulnya menurut Mas Hitami sendiri ya, dengan ditulisnya buku ini gitu oleh Pak Musa, eh, apakah apakah dengan menulis buku ini tidak menjadi bumerang gitu? Karena identitasnya itu kan ada identitas yang double dalam dirinya, Arab sekaligus Indonesia. Akan lebih lanjut sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman yang hadir di sini boleh bertanya atau merespon materi yang sudah disampaikan Mas Haitami. Ya, monggo Mas Haitami. Iya, terima kasih ya. Sebenarnya buku ini tuh lebih ke diskusi ilmiah penulis ya. Dia jadi selain dia menampilkan bahwa isu Habib yang sampai hari ini belum ada juntrung kelarnya, dia sebenarnya ingin menampilkan dan mendudukan satu posisi penting bahwa apa yang hari ini kita lihat bahwa Arab adalah sebuah eh, peta politik, terus sebuah kemewahan, ternyata bagi Musa itu enggak gitu. Arab itu adalah yang disebut dengan Arab itu adalah orang yang dia fasih bertutur katanya, terus memiliki cara pandang yang jelas, terus dia juga memperjelas sesuatu. Jadi identitasnya lebih kepada identitas kebahasaan ya. Ya, karena dia mengambil satu pijakan dari karyanya Al-Maghribi tadi bahwa dia paparkan tentang apa itu Arabiyun dengan Arab terus dengan Ajamiyun. Dia paparkan itu secara cukup detail mengutip dari beberapa penulis yang fokus di isu itu ya. Termasuk dia melihat bahwa satu identitas bahasa itu ditarik dari benang merah yang menurut dia itu ketika Nabi bertanya terus tentang kasus di mana di buku halaman berapa dia? Halaman 78 dia nulis bahwa yang namanya arobtu atau arobtu itu pijakannya ialah penggunaan kata tersebut dalam beberapa hadis Nabi. Di antaranya hadis yang berbicara tentang seorang sahabat yang membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat dengan dalih bahwa ucapannya semata-mata untuk melindungi dirinya. Maka Nabi waktu itu marah dan bertanya, apakah kau telah membelah dadanya? Si pembunuh itu bertanya, apakah ucapan lidahnya sudah menjelaskan sesuatu padaku? Terus Nabi bersabda, sesungguhnya dia benar-benar sudah yu'aribu, menjelaskan dan memperjelas sesuatu yang ada di dalam kalbunya dengan lidahnya. Jadi dia menekankan pada hadis tadi tentang bagaimana Arab itu sesuatu yang berubah. Arab itu kan dari akar etimologinya yaitu alif, ro, ba atau aroba. Nah, dia si penulis ini lebih menampilkan sisi bagaimana diskusi ilmiah tentang identitas apa Arab hari ini adalah identitas yang sebenarnya itu hanya ilusi gitu. Karena mereka dia lihat bahwa mereka ya tidak benar-benar bukan Arab yang sebagaimana yang ditampilkan dalam hadis tadi gitu. Mbak Zaim. Ini riset ya Mas Ame, hasil riset atau refleksi dari pengalaman
pribadi Ini tadi kayaknya. selain hasil riset, ini juga refleksi dia ya. Refleksi dia sebagai Habib, sebagai penulis, sebagai orang yang punya trauma masa kecil tentang dia itu dipanggil seorang si Arab itu. Jadi dia orang yang tinggal di Jawa Timur, dia di kelompok pribumi dia dipanggil Arab, di kelompok Arab dia Panggilan disebut Indonesia. bukan orang Arab. Dia sebagai orang di kelompok Arab dia dipanggil sebagai orang Tionghoa karena posisi kulit dia itu putih terus agak sipit. Nah, ini jadi semacam ingatan masa kecil dia bahwa apa? Ternyata di dua kelompok itu dia nggak diterima gitu. Jadi di kelompok pribumi dia dipanggil si Arab, di kelompok Yaman dia bukan Arab karena kelompok Yaman itu kata dia itu kulitnya nggak putih tapi sawo mateng. Menarik ya, dari trauma tadi bisa jadi riset gitu loh. Kayaknya memang Gimana riset dia, itu anu Mas Same, Hmm? proses dari trauma tadi itu jadi sebuah riset gitu. Pertanyaan apa di yang muncul dari dia tadi si penulis ini? Ya. Nah, di awal tulisan ini dia pertama di halaman 45 dia menyoroti satu hal penting kenapa saya nulis buku ini. Jadi dia tadi selain karena dia bicara tentang trauma masa lalu, masa kecil, terus dia lama di Timur Tengah dan di Timur Tengah dia pun tidak dianggap sebagai Arab meskipun dia lahir dari kelompok Arab ya, lahir dari kelompok yang karena marga dia kan Yaman ya, tapi ternyata itu tidak menjadikan dia eh, sebagai Arab itu. Terus ditambah dengan munculnya berbagai fenomena hari ini bahwa bagaimana orang gitu ya hari ini dengan beberapa kasus yang tadi saya jelaskan, misal ada orang jual sertifikat akhirnya punya marga Habib dan itu tertangkap bahasa orang jualan sertifikat, oke kamu saya jadikan Habib ini sertifikatnya, tangkap itu di Tangerang orangnya tertangkap, terus di Sumatera tertangkap dan cukup besar ya, orang beli sertifikat itu di harga kalau nggak salah 40 juta ya untuk jadi Habib itu dan gampang. Nah, melihat fenomena ini dia ingin melihat bahwa kok ternyata ini sudah melenceng jauh gitu dari apa yang disebut sebagai Islam yang apa yang sebenarnya bukan seperti itu gitu. Jadi bahwa fenomena kearab-araban yang marak hari ini terus mirip dengan fenomena kebarat-baratan. Jadi orang-orang Arab itu sebenarnya orang-orang yang mereka hanya berlagak mengerti dan bergaya Arab itu. Jadi dengan menyisipkan kosakata yang berbau Arab gitu. Jadi dengan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Arab, terus orang akhirnya terjebak dalam ilusi semacam itu. Nah, dia ingin melihat itu. Dari situ dia menampilkan satu riset utuh bagaimana termasuk isu Said, termasuk isu apa namanya Syarifah. Nah, dia melihat fenomena hari ini tuh seperti itu. Termasuk saya membaca tadi itu bagaimana fenomena ini itu ternyata melenceng jauh dari konteks kita untuk berdiskusi secara ilmiah. Karena pada akhirnya mereka bukan berdiskusi secara ilmiah tapi baku hantam. Nah, baku hantam melihat bahwa eh, yang satu isu Baklawi terputus, yang satu tidak terputus, dan akhirnya yang terjadi di lapangan adalah baku hantam. Termasuk bagaimana misal satu kasus uh, Najwa Shihab itu dihantam dengan isu ini dengan bahwa dia tidak bersedia untuk tes DNA. Nah itu kan isu yang sebenarnya melenceng.
Jadi dan menjadi semacam gorengan di media sosial untuk terus menaikkan engagement ya. Karena target algoritma hari ini tuh bukan lagi isu yang sehat, tapi bagaimana orang punya engagement yang besar dari isu yang sebenarnya dibesar-besarkan. Dan banyak influencer yang pada akhirnya mereka memanfaatkan ini untuk menarik engagement, untuk menarik follower, yaitu dengan cara mengolok-olok Habib, mengolok-olok keturunan Habib yang benar-benar gitu, Habib dengan memparodikan, terus mendongengkan, misal men-speech video-video yang itu di luar apa menurut mereka nggak masuk akal, termasuk serangan-serangan kepada misal Habib Lutfi itu cukup frontal juga. Nah itu teman-teman isu per hari ini yang bisa kita lihat. Satu lagi Mas Ame, kalau saya lihat dari presentasi Mas Ame ini kan anu ya, bukan hanya hasil membaca buku, tetapi juga riset yang Mas Ame lakukan terhadap media sosial gitu. Nah, bagaimana kemungkinan hal ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman pegiat studi agama-agama, sehingga apa riset-riset tentang studi agama itu bisa lebih luas daripada sekedar membahas ritual keagamaan gitu. Terima kasih. Iya, iya Mbak. Di media sosial per hari ini kita bisa melakukan riset studi agama sebenarnya dengan cukup mudah ya, karena banyak tool, banyak aplikasi yang bisa mendukung untuk kita mendapatkan data. Misal di platform X, platform YouTube, platform Instagram, kita bisa memetakan dengan mudah kelompok mana aja, terus sentimennya seperti apa terhadap sebuah isu yang itu bisa dikembangkan oleh mahasiswa untuk melihat bagaimana studi agama dalam konteks misal media sosial. Itu seperti apa perkembangannya dalam satu isu yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah penelitian yang menarik untuk dilakukan. Misal semacam isu toleransi, misal isu moderasi beragama, dan isu kehabiban, atau isu-isu misal tentang radikalisme, terorisme yang per hari ini setelah kenaikan Prabowo jadi presiden, itu isunya agak meredup ya. Agak meredup artinya dia nggak terlalu intens untuk mengembangkan isu itu kembali, karena sebagaimana kita tahu di masa pemerintahan Jokowi 10 tahun, isu ini menjadi porsi yang cukup besar dengan dana yang cukup besar gitu ya. Bagaimana Densus 88 itu digelontorkan dana yang cukup besar untuk mengembangkan isu ini ya. Artinya penangkapan besar-besaran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap itu teroris itu pada masa Presiden Jokowi itu kan hampir ya berapa bulan sekali. Per hari ini kita tidak melihat itu gerakannya. Hanya selama beberapa bulan terakhir beliau menjabat sebagai presiden, Prabowo ini hanya sekali mengucapkan istilah terorisme waktu kerusuhan kemarin di bulan September awal apa Agustus awal. Karena saya lihat porsinya nggak terlalu besar. Nah, mungkin di teman-teman mahasiswa bisa membaca ini untuk jadi semacam riset yang menarik. Bagaimana media sosial dengan berbagai platformnya bisa jadi riset yang bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh mahasiswa studi agama-agama. Baik. Masih ada lagi, Mbak Muri? Sepertinya sudah. Di sini sudah ada muncul Mas Ashar. Sudah buka kamera berarti mau bertanya ini. Kan Mas Ashar bisa langsung open mic?
Oh iya, ya. Sudah raise hand, Mas Azhar? Kok kemana tadi hilang? Oke. Ada Pak Denny, ada Mas Khotibul Umam, Mbak Vina, dan Pak Junjungan. Mau berkomentar? Saya persilahkan. Kita tunggu dulu ya Mas Ame. Pak Junjungan mau berkomentar? Oke? Ya, cuman kamera saya nggak bisa kebuka, Ibu Siti. Ya, it's okay. Monggo Pak. Silakan. Ya, jadi tadi menarik, walaupun saya bukunya di meja saya ini sekarang, bukunya Identitas Arab itu Ilusi. Walaupun bukunya di meja saya sekarang saya baca ini sedikit apa, tapi menarik itu dikatakan oleh penyaji kita tadi bahwa istilah ilusi itu. Jadi sama itu dengan kalau kita bicara tentang Yahudi kan. Yahudi itu kan nggak satu. Sama aja kita bicara soal Yahudi. Misalnya sering orang bicara tentang, oh ini Yahudi Israel atau apa. Kan itu sama aja istilahnya. Bahwa Yahudi pun tidak satu, tidak tunggal. Jadi agak ada kemiripan saya lihat di situ Pak narasumber kami. Bahwa seringnya politik identitas itu selalu dimunculkan, apalagi dalam situasi politik kita saat ini. Politik-politik identitas itu sangat-sangat terasa sekali, apalagi menjelang pesta-pesta demokrasi. Ini menjadi PR juga, PR bersama kita. Bagaimana kita harus mengembangkan moderasi beragama itu di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian Pak, itu hanya sekilas apa saya tanggapan saya atas penyajian tadi. Maafkan saya, kamera nggak bisa kebuka. Terima kasih Bu Siti. Baik Pak Junjungan. Mas Haitami ada respon balik? Iya, baik. Terima kasih, Pak. Saya setuju sekali dengan isu tadi, karena itu tidak lepas dari isu politik identitas yang per hari ini, mungkin beberapa tahun terakhir, itu sangat cukup kental sekali mewarnai kehidupan kita bermasyarakat. Nah, mungkin kita perlu melihat bagaimana perkembangan dari moderasi beragama dan sejauh mana dia bisa bekerja lebih mapan lagi di masyarakat. Mungkin itu ya dari saya. Baik. Masih ada lagi di sini, Mbak Vina atau Mas Khotibul Umam? Ini kita masih punya waktu sekitar 5 menit ya sebelum jam 11. Iya, jadi Mas Haitami, dari pemaparan tadi saya secara tidak langsung bisa menangkap bagaimana konstruksi Arab itu ya, konstruksi Arab dan pemahaman orang yang menyaksikan orang Arab, atau apa istilah itu, bagaimana politik identitas Arab itu tadi sudah terjadi gitu loh secara fenomena. Nah, Mas Haitami, jadi secara secara tidak apa dari kontribusi buku ini ya terhadap terhadap pemikiran kita sebagai orang Indonesia ketika melihat Habib, Sayyid, Sayyidah, dan para istilah-istilah Arab itu. Bagaimana kemudian kontribusi buku ini terhadap pemahaman kita setelah mempelajari buku ini? Karena kalau sependek saya boleh berkomentar, eh, saya tidak saya tidak terlalu apa istilahnya menganggap wah, eh, orang-orang yang hanya menggunakan baju mirip orang Arab gitu. Jadi banyak kan di sekeliling kita itu kalau sudah menggunakan sorban itu pasti dianggap Habib gitu. Dan itu imannya lebih tinggi, atau dia lebih bertakwa, atau dia tuh lebih gitu loh, more than kita sebagai orang Indonesia gitu. Nah, sebagai penutup atau closing statement ya, lebih tepatnya closing statementnya Mas Haitami seperti apa gitu. Artinya dari membaca buku ini, kemudian bagaimana kontribusi untuk kita setelah mempelajari buku ini, pemahaman kita terhadap konstruksi Arab di Indonesia itu seperti apa? Itu. Silakan. Oke, terima kasih. Closing dari buku ini ya, kita bisa menarik benang merah bahwa per hari ini konflik keagamaan, khususnya
tentang isu pribumi dan Habib itu makin kencang, makin terus menjadi propaganda yang di media sosial itu cukup dan belum berhenti ya, belum berhenti per hari ini. Kita selayaknya dan sepatutnya mungkin cukup harus apa ya, kita harus bijak menyikapi itu, jangan mudah terbawa arus kemana peta konflik ini mengalir. Artinya kita jangan sampai terbawa arus untuk melakukan hal-hal yang istilahnya yang pada akhirnya merugikan kita. Ya, misalnya kita membenci Habib atau membenci hal-hal yang itu terbawa dari hasil dari isu tersebut ya. Mungkin itu dari saya ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Haitami sudah menemani kita diskusi bedah buku pada siang hari ini. Teman, untuk kegiatan selanjutnya bisa terus memantau IG, kemudian YouTube, Facebook, dan medsosnya Asosiasi Studi Agama di Indonesia. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menemani diskusi pada siang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.